sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini kembali lagi bersama Mas Muhammad Naufal Fawaz. Iya, Mas Bangga. Ini edisi khusus. Tampilan saya mungkin agak berbeda dari konten-konten saya yang lalu. Saya saat ini memakai ikat. pakai ikat Ya, ikat kayak Surakarta ya, Mas. Surakarta, ya perbawan. Tapi ini ikat langsung yang saya wiru langsung jadi seperti ini. Makanya rambut saya kan di sini tuh. Ini rambut saya ini. Iya, karena Mas Bangga kebetulan rambutnya panjang jadinya. Panjang, jadi pas. Pas buat ikat-ikatan itu enak jadinya. Iya. Oke. Kali ini saya ya ini dadakan ya. Iya. Dadakan Mas Fawaz tadi siang saya telepon, "Mas, ayo iki ada isu menarik tentang akan diadakannya festival santet." Waduh. Festival itu harusnya sesuatu yang menyenangkan, yang gembira gitu. Ini kok festival santet kayak suram-suram gimana gitu. Iya. Kok piye ya? Gimana Mas Festival- Bangga? festival. Ada apa rasan-rasan apa tentang Iya gini ya. festival Saya santet? mau ngobrol aja ya, Iya. aja. Sebelum masuk ke santet, sebenarnya santet itu kan yang tidak jauh kaitannya dengan yang sering kita sebut dukun. Iya, dukun. Nah sebenarnya dukun itu apa tuh Mas? Ya, dukun itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang itu orang yang mengobati orang sakit, memberikan jampi-jampi mantra. Jadi itu sebenarnya seperti tabib kalau dalam istilah lainnya. Tapi spiritual atau yang khusus kejawen gitu, dukun itu. Khusus kejawen memberi jampi-jampi. Jampi-jampi itu kan berarti kan obat-obat. Obat. Jampi itu bahasa Jawanya obat. Obat. Nah, iya. Iya. Tapi sekarang disalah artikan bahwa jampi-jampi itu adalah mantra-mantra itu. Iya. Padahal mantra pun juga sebenarnya nggak melulu negatif kan. Iya, mantra itu kan yang doa. positif, iya. Mantra itu kan doa. Memberi jampi-jampi. Tapi yang pemahaman masyarakat sekarang enggak kayak gitu, Mas. Mereka taunya kalau yang namanya dukun itu ya lekat dengan apa yang namanya santet, apa yang namanya apa jenenge liyane jenenge tenung dan Sihir, Sihir, susu. ya, pokoknya hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Iya. Dan apalagi di film-film itu kan banyak dukun gitu mesti rata-rata mayoritas ya. Film-film biyen lho ya. Film-film biyen mesti nganggo atribut-atribut etnik. Iya, seperti belangkon. Belangkon. Kemudian baju hitam itu ya. Ya, biasanya. itu yang Jawa, yang Iya. apa yang dukun Dukun di film-film itu ya. film yang kebetulan etnis yang diangkat adalah Jawa. Jawa. Jadi memang dukun itu di framing kalau di film-film itu sebagai Orang Jawa. orang-orang Jawa. Jadi Orang orang-orang Jawa Jawa. itu orang-orang yang dukun. Framingnya kayak gitu. Iya, jadinya gitu. Seperti itu kan. Misalnya kita kemana-mana pakai ikat kepala, terus pakai baju lurik. Yang sebenarnya kita hanya pengen flashback aja kan. Iya Pakai- kan. Itu pakaian zaman tradisional kan memang Iya. kayak gitu. Seperti itu. Tapi kan kita langsung dicap sebagai wah iki dukun nih. Kita bawa ke pakai wangi-wangian, pakai kayu garu, menyan itu tau Iya, apa getah pakai menyan, pakai getah kayu dupa. itu kan wah iki kok kayak dukun ngundang demit gue. Seperti itu. Iya. Biasanya kan gitu. Terus kalau ke masalah santet itu gimana sebenarnya? Santet itu ya setahu saya ya mungkin orang-orang juga sepemikiran ya, santet itu kan sihir ya, sihir yang dikirimkan dari orang ke orang lain gitu. Terutama orang yang ngirimin itu biasanya orang yang spiritual gitu ya, dukun atau mungkin kalau di luar negeri ada penyihir, ada ahli-ahli spiritual yang lain. Soalnya kan santet itu nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu ada yang Ada namanya santet. santet gitu.
Jadi itu emang apa ya? Itu bukan nggak ada kaitannya sebenarnya sama Jawa atau etnis itu nggak ada. Itu sudah lahir bareng sama adanya peradaban manusia sihir itu. Sihir itu ya. Santet. Ketika ada peradaban manusia, sihir itu sudah ada berarti. Iya, karena itu kan salah satu tipu dayanya setan pada manusia. Oh. Anda udah pernah dengar belum? Belum. Asal mula sihir. Belum. Nah itu saya nggak tahu ya ayatnya yang mana ya. Tapi katanya kalau kisahnya di apa Islam itu dulu kan ketika Allah menciptakan Nabi Adam manusia, malaikat itu kan nggak terima. Kenapa kok engkau menciptakan makhluk yang apa? Lebih sempurna. Ya maksudnya nggak terima gitulah pokoknya. Iya. Kemudian Tuhannya akhirnya memberikan tantangan gitu. Utuslah 2 orang terbaik termulia dari kalian. Akan aku turunkan ke bumi dengan disertai hawa nafsu sifat seperti manusia. Akhirnya dikirimlah Harut dan Marut. Oh. Pernah dengar kan? Harut dan Marut. Lah itu Harut dan Marut kemudian aslinya diturunkan untuk memerangi sihir yang dari setan. Tapi ketika berhasil dia terus kena pengaruh dari manusia, kena nafsu serakah, nafsu duniawi, akhirnya dia lupa sama kewajibannya, malah mengingkari Tuhan. Akhirnya dia dihukum digantung terbalik di langit sampai sekarang. Wah. Ya, terus menurunkan sihir-sihir itu tadi, dia mengajarkan sihir pada umat manusia. Iya. Tapi kalau ya berarti tidak hanya di Jawa saja kan? Tidak ada yang di Jawa. Hal-hal semacam itu, entah mungkin di daerah lain atau di negara lain mungkin cara menyebutnya penamaannya mungkin bukan santet kan pasti Iya, ya. bukan santet. Semacam sihir kan. Iya. Seperti itu. Artinya kan kalau kata santet itu kan identik sekali dengan Jawa. Iya, istilahnya saja. Istilahnya saja. Tapi terus gini loh. Terus akhirnya justru terbalik bahwa Jawa itu santet gitu loh Mas. Iya. Padahal santet itu Jawa. Jadi Jawa jadi santet. Oh iya. Jadi gimana ya? Walaupun itu kan sebuah juga sebuah kebudayaan. Iya. Itu masuk dalam ranah kebudayaan. Artinya yang ketika kita para anak muda atau siapapun yang memakai atribut yang sebenarnya adalah produk seni adalah bagian dari budaya, produk kesenian. Misalnya kayak jarik, motif jarik, terus cara mengikat rambut, membungkus rambut dengan ikat-ikat, ya kan, ikat dengan moda seperti ini. Ini kan produk seni, produk budaya. Iya, produk budaya. Dalam ranah seni, ya kan? Iya. Seni berpakaian, Iya. ya kan? Akhirnya terus persepsinya menjadi itu tadi. Iki wong Jawa ki mesti seneng klenik ini. Iya. Kita itu dianggap seneng klenik. Aja klenik ya, aja klenik. Diskusi ini beda ya. Maksudnya dianggap seneng bermain kayak gitu-gitu lah. Bermain sihir spiritual. Iya. Yang berbau negatif. Jadi kan sebenarnya kan nggak ada masalah sama dukunnya, nggak ada. Santetnya juga kalau santet itu negatifnya karena itu menyerang orang lain gitu. Jadi itu negatifnya. Jadi aslinya nggak ada hubungannya kan aslinya. Tapi karena ada istilah santet tadi itu terus jadi ikut negatif semua kan jadinya. Spiritual kan juga sebenarnya bukan negatif. Bukan negatif sebenarnya. Spiritual itu kan berarti kan yang tak nampak. Iya. Iya kan? Spiritual yang tak nampak tuh. Spirit itu kan tidak nampak. Iya enggak? Iya. Bener kan? Spirit kan artinya kalau di bahasa Indonesia roh ya. Iya. Atau jiwa. Memberi roh, memberi apa ya caranya? Memberi nyawa, memberi sebuah ya dukungan lah. Spiritual artinya yang tak nampak. Karena gitu. Kan tidak selalu negatif. Iya. Tapi ketika bilang spiritual itu sekarang konotasinya jadi negatif. Itu pengaruhnya karena itu tadi film, media. Iya, itu ya itu. framingnya kuat banget selama berpuluh-puluh tahun.
Jadi ya terbentuklah framing Jawa sebagai orang yang suka bermain santet, orang yang suka main spiritual bukan klinik. Itu terus ada lagi istilah supranatural. Nah, itu. Ngono kesannya negatif. Iya, kesannya negatif. Padahal nggak selalu kan. Iya. Nggak selalu. Jadi tapi serta merta langsung menilai itu seperti itu, apalagi kayak misalnya gini ya, saya punya banyak koleksi keris juga. Yeah. Banyak koleksi batu akik. Iya. Itu terus banyak orang-orang awam yang mengkonotasikan itu berarti ya iki nganu iki. Seneng hal-hal kayak ngono kuwi. Iya. Wong jahat kesane, Iya. kesane. Kalau ada keris gitu mesti, atau ada batu akik gitu mesti dianggap itu ada kodamnya, ada isinya, ada penunggunya. Jadi kita bersekutu dengan makhluk halus gitu. Iya. Kesannya kan gitu. Kesannya gitu pasti. Padahal dukun sendiri kan sebenarnya juga enggak selalu gitu. Pengobatan kok dia Iya. kok Pengobatan kan healing kan, Iya. positif kan aslinya. pengobatan. Dia mengobati dengan jambi-jambi dan mantra. Artinya Iya. mengobati dengan ya obat-obat. Obat-obat dan doa-doa kan. Iya. Berarti kan ya doa-doa yang dipanjatkan. Itu aku pada siapa Mas? Ya entah pada siapa. Itu tergantung sama dukunnya Iya, kalau tergantung itu. dukunnya. Tergantung dukunnya. Nah, terus kita menginjak ke masalah festival Santet. santet. Yang katanya saya juga kurang begitu paham ya, saya juga belum buka informasinya. Katanya mau dilaksanakan di bulan Suro. Bulan Suro itu kapan sebenarnya? Suro itu berarti apa ya? Mungkin nanti sekitar ya Juli Agustus lah. Pertengahan tahun ya. Nah, sekitar itu. Tapi kalau lihat saya dengar ini apa kegiatannya banyak yang positif loh Mas. Oh iya? Justru banyak positif. Ada bakti sosial juga. Terus memperkenalkan destinasi mistis ya. Destinasi mistis ya apa ya? Loh, berarti mistis itu sebuah destinasi gitu. Ada tempat-tempatnya, spot-spotnya. Mungkin artinya mungkin tempat-tempat religi mungkin. Seperti kayak di mana? Alas Purwo. Oh, gitu. Itu kan ya. itu kan tempat-tempat yang religius. Nah, sebenarnya. iya. Yang sebenarnya yang apa? Di kacamata orang awam yang sebenarnya tidak tahu menau tentang hal itu, akhirnya dia mendefinisikan bahwa itu yang gon horor. Iya, framingnya itu Framingnya hutan angker. jadi kayak gitu. Padahal itu tempat dulu kan tempat bertapa itu. Sampai sekarang masih jadi Masih tempat ya, masih bertapa. sekarang masih ya. Iya. Nah, itu kan tempat orang bertapa. Bertapa itu berarti kan mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya, sembahyang. Dan memang katanya tujuannya itu untuk mengumpulkan praktisi spiritual supranatural, paranormal se-Indonesia mungkin kayaknya. Jadi supaya orang-orang itu tidak tertipu dengan praktek dukun palsu. Waduh. Lah pertanyaan saya. Iya, gimana? Dukun palsu kan berarti kan praktek dukun palsu tadi. Iya, dukun palsu. Atau paranormal palsu. Lah yang asli itu yang gimana? Kok aku belum ngerti tuh malah. Yang gimana ya, Mas? yang asli itu yang gimana? Gitu loh. Apakah ya hanya sekedar bisa nyantet? Santet yang bener itu yang gimana? Kan saya juga nggak tahu. Sistemnya gimana itu Sistemnya ya? gimana? Mungkin kita perlu podcast orang yang bener-bener dukun mungkin. Bisa dari Kayak dukun-dukunan nih. Ya, saya kan dukun-dukunan. Jadi kan kita sendiri saya aja lah. Saya nggak akan mengambil dari sudut pandang orang lain. Saya sendiri nggak tahu bedanya santet sing tenan ki sing piye, santet yang palsu itu yang gimana. Dukun sing tenan ki sing piye, dukun sing palsu ki sing piye. Dukun sing tenan sing piye. Ya Saya kalau nggak tahu. saya pribadi kan jarang bertemu ahli spiritual, apalagi ketemu dukun. Nggak tahu jadi saya dukun asli sama dukun palsu. Tapi kalau santet asli dan santet palsu itu yang gimana, Mas? Lah iya. Santet palsu itu yang gimana gitu? Maka dari itu berarti kalau dukunnya palsu kan santetnya palsu berarti. Berarti nggak ada santetnya berarti? Lah iya. Kan dukunnya palsu. Lah iya. Iya, berarti nggak ada santet Nggak palsu. ada santetnya. Maksudnya kayak misalnya gini, kan mungkin kondisi raga dari orang yang dianggap atau orang yang dikira disantet. Misalnya ada satu tanda misalnya kayak orang yang tahu-tahu perutnya busung.
Iya. Kayak gitu. Oh ini karena disantet ini. Ada orang yang mengira gitu. Terus dibawa lagi ke orang pinter juga. Ya orang ya dukun yang anu ya dalam artian yang sekarang umum ya. Dukun yang orang pintar tadi loh. Terus dibilang ini karena kena santet ini. Ini jenengan punya masalah apa dengan seseorang ini? Jadi mulai ada sikap sok taunya di situ ya. Iya. Mas? Iya. Sebenarnya itu ada penjelasannya loh Mas. Gimana? Apa kayak orang itu loh, orang bikin ramalan horoskop. Nah, itu ada ilmunya memang. Jadi ilmunya namanya apa ya? Kayak semacam memprediksi gitu loh. Oh. Jadi apa yang sudah terjadi, terus survei-survei, probabilitas itu nanti dikumpulkan jadiin ramalan itu. Jadi dukun saya kira juga seperti itu. Ya. Oh ini apa gejalanya apa? Oh yos kira-kira ini dari pengalaman sudah gitu. Oh gitu aja. Ada ilmunya sebenarnya. Cuma copy paste ya. Iya, itu belangkonan itu sudah ada defaultnya. Iya. Nah itu tadi loh. Tadi kan misalnya orang tahu-tahu perutnya busung. Itu kan terus serta-merta orang meyakini bahwa itu kena santet. Kan terus dibawa ke orang pintar. Ya tadi ya. Bilangnya kan terus gitu. Iya. Wah ini disantet. Jenengan punya permasalahan sama siapa ini? Kan gitu. Iya. Kan akhirnya menjadi sudon kan itu. Iya, malah menumbuhkan dosa ya. Ya dia akhirnya akan mencari-cari siapa ya sih yang kira-kira punya masalah sama saya siapa ya. Oh, orangnya ke situ tuh mencari kesembuhan kok malah Nah, iya. diajari dosa baru ya. Tapi saya tonton kegiatannya banyak positif yang Iya. artinya ada apa kayak bakti sosial. Ya, itu yang festival santet tadi itu ya. Terus ada katanya pengobatan medis. Nah, medis ini medis apa sih? Medis dan non medis katanya. Oh, gitu ya. Pengobatan medis dan non medis. Itu kayak memberikan edukasi lagi, oh, ini perbedaannya Ya. gitu ya. Berarti kan ranahnya ke obat-obatan ini tadi. Iya. Berarti ketika mengatakan medis dan non medis, berarti penyakitnya ada yang penyakit medis, ada penyakit yang non medis. Medis. Ya tentu saja. Nah iya, berarti kan gitu kan. Iya. Nah itu medis. Kemana ini ya apa cuplikan podcastnya siapa Sujiwo Tejo, Mbah Jiwo Tejo sama Deddy Corbuzier. Yang masalah pengobatan alternatif itu yang mana toh? Yang kimia yang alternatif atau yang herbal yang punya nenek moyang kita itu yang alternatif. Iya. Sekarang kan yang herbal itu kan dianggap pengobatan alternatif. Iya. Berarti yang utama yang kimia. Yang kimia. Padahal dulunya Padahal dulunya kan kita kan ya simbah-simbah mbiyen ini nek mengobati apapun itu pakai herbal, pakai obat-obat yang apa ada di yang alami yang alami yang tersedia di alam. Misalnya apa namanya pakai daun sirih, terus BAB itu apa namanya pakai daun jambu. Iya. Itu kan itu. Akhirnya ketika muncul obat-obat kimia kan ini menjadi yang alternatif gitu. Iya. Ya itu Alternatif. mungkin cuma pergeseran nilai saja kan. Iya. Kalau ada nilai yang berkurang mesti ada yang menggantikan gitu. Iya. Mungkin di masa depan mungkin obat-obat kimia yang sekarang itu juga dianggap kuno. Diganti lagi. Iya. Mungkin pengobatan online mungkin, Mas. Bisa saja loh. Anda jangan meremehkan manusia. Nah, iya, mungkin saja kan bisa gitu. Pengobatan online. Berarti kan ya bagus lah. Programnya kan bagus untuk Iya. penyakit medis dan non medis. Ya mungkin akan diajarkan kembali bagaimana meramu obat-obatan dari alam mungkin ya. Iya. Ya saya juga kurang tahu. Ya itu malah sangat positif kalau Iya, seperti kalau itu. itu kegiatan Juga positif. memberdayakan alam terus juga lebih ekonomis mungkin ya. Tidak bergantung pada kimia yang ada efek sampingnya mungkin kalau Iya. kimia. Oh, jelas kalau kimia Iya. jelas. Kalau alam kan memang ya apa yang disediakan Tuhan melalui alam itu pasti pas karo manusia. Sama-sama ciptaan Tuhan gitu loh. Ya oke, kimia itu bahannya juga ciptaan Tuhan. Tapi kan diolah sedemikian rupa sih. Iya. Melalui proses yang berbelit-belit dan punya kepentingan masing-masing. Iya, udah kena mau kepentingan perusahaan, bisnis, negara dan lain-lain. Kayak sekarang corona itu kan ya sama aja itu sebenarnya. Kepentingan ya kayak gitulah, korporasi dan lain-lain. Elit global. Langsung kayak ada musiknya apa Flat Earth. Iya.
Tapi memang kurang ajar sing gawe corona kurang ajar. Iya, kurang ajar sekali. Mbok Mas. jane sing gawe corona iki disantet. Iya, sebaiknya nyantet mereka saja daripada Nyantet mereka saja. daripada nyantet sesama manusia Indonesia itu. Sama warga negara Indonesia sama-sama pribumi Indonesia. Kan saudara kita. Kan saudara, nyantet yang bikin Nyantet corona yang itu. bikin corona. Nyantet yang bikin corona, nyantet yang koruptor-koruptor itu Nah, disantet. itu lebih berguna itu. Itu lebih berguna. Artinya nilai tambahnya, oh tak dukung gue. Jadi santet itu nggak negatif, malah positif ya. Positif, akhirnya menjadi sangat positif. Ketika itu berhasil dan ada buktinya. Ning yo ora nek buktine ding Mas. Wong santet ku ora ketok Mas. Iya, kak. Gampangane nyandak ning ora demok. Iya, Mas. Nyandak ning ora demek. Ya tapi kan tetap ada bukti bekas fisiknya. Ya bekas fisik tapi yang nyantet siapa kan nggak tahu. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Penting hasilnya. Jadi penting hasilnya. Penting Ketika hasilnya. ada hasilnya bisa berhasil nyantet yang bikin corona itu wah luar biasa. Berarti dukun tidak lagi dianggap tidak lagi dikonotasikan negatif. Ya, saya sangat mendukung itu. Dukung supranatural wani nyantet koruptor, ya kudu wani lah, berhasil nyantet koruptor, berhasil nyantet sing gawe corona. Sing artinya sing membesar-besarkan corona lo ya. Nek virusnya kan sudah ada. Iya. Tapi yang membuat corona itu menjadi bahaya itu Ya, framing di media, terus kemudian berita-berita yang membuat kekhawatiran itu melonjak gitu. ya, itu aja yang disandet. Itu dianu aja. Disandet. Tenung aja kirim teluh brojo. Betul. Orang anu toh, ora disandet dileboni kipas angin lalu gede-gede. Kok malah lucu tuh. Apa disandet dileboni ular di kloget-kloget. Itu tadi. Iya, Mas. Tapi gini ya oke lah. Oke itu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tapi ya mungkin dengan langkah itu juga kami para seniman ya tolong titip untuk luruskanlah lagi. Jadi jangan negatifkan Iya. asumsi orang terhadap benda produk senian. Iya. Misalnya kayak keris gitu kan. Yang keris ini kan juga termasuk propertinya kesenian. Iya, properti berpakaian kan? Iya, Seni berpakaian. Itu. Jangan-jangan ini keris ini klenik misteri penuh dengan jin, pesugihan dan lain-lain. Ini kan apa Mas? Ini kan benda seni ya Mas ya. Estetiknya yang adiluhung yang dia. Sebagai dahulunya pada di kebudayaan Dongson di Dongson Vietnam kali ya? Vietnam itu. Iya. Vietnam itu kan memang fungsinya senjata tikam. Ya, jadi cuma senjata sebagai alat bertempur. Nah, pokoknya senjata itu sebagai alat bertempur, senjata tikam, pokoknya untuk berperang lah fungsinya. Tapi kan di era-era berikutnya keris ini juga sebagai penanda status sosial. Oh gitu ya. Jadi berkembang ya. Iya, Jadi nggak cuma sekedar iya. Sebagai penanda status sosial misalnya. bertambah nilainya berarti ya. Misalnya kayak apa? Pendoknya ini pendok Zaman anu ya, zaman keraton itu ya berarti ya. Iya. Ya jelas itu. Gimana Mas kalau di zaman keraton itu apa yang membedakan keris satu dan keris lainnya? Ya Menurut macam-macam Kakak? Mas, macam-macam. Yang jelas kan kalau dilihat dari tampilan sebelum bilah ini lolos dari orangnya. Itu kan jelas tampilan ketika ini kerisnya masih di dalam kan. Ini pendoknya bagaimana, rongkonya dari kayu apa. Nah, contohnya ini gimana Mas kalau nih di terjemahkan Ini kayunya apa ya malah kayu. Ini rongkonya rongko lawasan ini. Iya. Rongkonya lawasan, ini deternya baru. Deter ini Mas, pegangannya. Iya, pegangannya itu ya. Handle-nya. Ya. Nah, ini mendaknya juga lawasan gini. Lawasan ini bilahnya bilah baru kalau bilahnya. Kamardikan. Nah, ini cuma saya buat main ketoprak yang ini. Ada lagi keris-keris saya yang di rumah juga ya lebih bagus daripada ini tapi enggak. Karena corona kan sepi job Mas. Jadi nganggone keris ini gimana? Ini pendoknya juga baru tapi rangkanya ini rangka lawas nih, rangka Gayam Jogja ini. Sebelumnya udah ada kerisnya belum itu rangkanya? Ini seharusnya ada. Seharusnya ada, tapi saya ini beli beli kayak tukang rosok gitu. Ini sudah bolong gitu dan. Udah. Oh, berarti kerisnya ini kan diambil. makanya kan enggak sama ini. Ini kan apa? Tapi enggak sama ini. Oh, gitu ya. Nah, ini sebagai penanda status sosial.
Contohnya kalau ini dipakai siapa Mas? Kalau di penanda status sosial. Apa ya apa ya? Ini Jogja kan nih berarti ya? Jogja kalau ini campuran sebenarnya. Sebenarnya kalau ada ini dengan kerisnya apa Mas? Niki ladrang Jogja nih. Oh anu tuh apa Branggah. Oh enggak. Macam-macam kan. Dulu kalau misalnya kalau topengan ini kan harusnya orang-orang yang berpangkat. Ininya apa pendoknya itu. Kan ada yang topengan ngerowak segini kan. Tuh ada lagi yang apa yang belah. Nanti kayunya kalau gandarnya, kalau ininya apa iras, jadi nyambung langsung dengan ininya itu nanti yang bolong itu ya? Enggak, ini kan full kali ini. ya ini bunton nih ini. Itu apa? Lagi beda lagi. Gandari iras. Artinya bermacam-macam itu nanti akhirnya menunjukkan status sosial. Jadi nggak beda kayak seragam misalnya. Iya, seragam. Ada emblemnya, Iya, ada iya, apanya gitu ya. Ya, seperti itu. Bagi penanda status sosial. Jadi tidak selalu ke hal yang apa ya yang berbau klinik enggak. Jadi ada nilai eksoteri. Nilai eksoteri itu kan nilai yang tampak dari luar. Eksoteri. Kalau isoteri itu ya esoteri apa ya? Esoteri ya kayak semacam nilai doyolin luweh. Kalau orang Jawa bilang doyolin luweh dari sebuah keris atau benda pusaka lainnya, misalnya kayak tombak, kayak apa misalnya ada mungkin batu ake atau mungkin lain-lainnya juga masih banyak. Ada ces, ada pedang, macam-macam bentuknya. Ada apa kalau di keraton itu cuma taji itu pakai ada juga yang dipasangi kayak gini. Jadi bahannya dari besi kayak seperti bahan buat keris gini. Macam-macam di museum keraton kan banyak itu. Iya, banyak sekali itu. Dipajang pusaka-pusaka gitu ya. Iya, bermacam-macam. Esoteri itu seperti kayak doa-doanya gitu loh Mas. Jadi ketika si empu membuat itu, dia membubuhkan doa-doa. Jadi malah doa positif ya sebenarnya. Positif sesuai dengan ini karakter kerisnya misalnya gitu. Jadi kalau di prasasti Candi Sukuh itu kan ada yang di sebelah relief mana itu? menempa keris itu kan. Ya. Itu mungkin satu-satunya relief pembuatan keris. Pembuatan loh ya. Iya. Pembuatan keris mungkin satu-satunya di dunia Candi Sukuh itu kan ada gajah, ada kidang. Artinya ketika si empu ini membuat keris, nanti supaya si empu membubuhkan doa-doa supaya si pemiliknya nanti bisa kuat seperti gajah. Oh gitu ya. Karena zaman Majapahit itu kan apa? Hewan-hewan itu kan jadi penanda apa? Simbol kekuatan. Iya, simbol kekuatan. Kebu, Gajah. Namanya Gajah Mada. Kebu Anabrang, kebu siapa itu kan? Ya. Terus apa? Hayamur. Lembu. Lembu siapa itu kan? Ada banyak itu. Jadi jangan sampai ini nanti dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Iya. Itu mungkin kanca-kanca pesannya gitu ya. Iya, malah kalau mau belajar bisa belajar estetikanya, gimana pendok yang bagus itu gimana, terus pamor yang bagus itu gimana. Punya makna filosofi sendiri-sendiri. Dan itu cukup rumit gitu ya Mas ya. Ya, rumit, namanya ngerawit. Iya, ngerawit ya. Ngerawit. Pamornya itu sangat apa? asik untuk dipelajari ya. Iya. Jadi jangan asumsikan sebagai hal yang negatif. Kan banyak gitu. Wah, mereka petengku busuk moro-moro gede, moro ini dukun sik Mas tak pilih aneh ini teke ngene iki Mas. Padahal udah busung dari busung dari kecil. dari kecil busung dia. Nah, terus diteke ngene iki. Bisa berdiri gitu ya Mas ya? Bisa jenengan bisa kok. Saya matek dukun anyaran. Saya tanya di singgir kayak. Gitu ya, iya bener. Bisa. Oh. Apa itu? Ki kesenggol iki lho, ora apa. Wah, hebat ya. Bisa gitu ya. Wah. Nah, kalau ngelolos keris gini Mas, diangkat. Oh gitu, diangkat gitu ya. Jadi maklum saya kan dukun-dukunan jadi enggak tahu. Kok doa pakai doa dulu Mas. Pakai doa dulu. Konyok. Kok dadi lucu tuh. Kok dadi lucu. Oke. Itu bisa. Lah kalau
Jangan ditiru di rumah. Jangan ditiru dan jangan percaya ini. Iki jane luwih jejeg meneh nek dikek debok iki. Nanti jadi wayangan, Mas. Jadi sebenarnya hal seperti ini yang sering dipamerkan oleh yang mungkin konco-konco perkumpulan praktisi paranormal ini yang mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah dukun palsu. Ya. Yang dikatakan dukun palsu ini kerap gaya praktek ini gimana? Masih trik-trik gitu ya, Mas. Trik. Ini sebenarnya kan nggak usah gini pun, nggak usah di cara nih. Orang sing dadak ning meja, ora usah dikeki rangka. Kuwi ngene wae yo. Iso. Aja. Margane apa kita mancap, Mas. Loh, kita mancap dua nyabutnya enggak malah. Ini. Biasanya dia prakteknya di karpet kalau ndak di meja yang biar keset. ada triknya biar bisa disembunyikan. Ini biar ada gesek kan artinya tidak ya, triknya gini. Itu kan. Di Mas. Kok udah bengong ya, Mas? Wah, hati-hati itu. Nanti nggak bisa buat piye ketoprak. Kan bisa ini. Kok aneh tuh ya? Ini mungkin udah licin ini. Jadi ini posisinya rangkanya ini mungkin harus lebih berat daripada bilahnya. Soalnya nanti kalau wah ada itu menghancurkan trik sulap saya deh. Kalau mungkin bilahnya lebih berat nanti nggak bisa ini kan lebih berat ini. Pasti jatuh. Iya. Tapi kalau rangkanya lebih berat begini, nah ini kan semende ini. Dan permukaannya harus keset. Ayo dukun-dukun gawe sing dukun-dukun sing gawe-gawe kon ngedeke keris ngene iki. Suruh bikin keris standing gini, tapi di keramik bisa enggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Aku ini di meja aja sulit kok. Meja aja sulit tuh. Karena ini nggak kurang berat. Seperti itu. Ini mungkin malah bisa Mas nonton Mas. Enggak anjiran. Ini mungkin lebih bisa. Ini juga kurang sih sebenarnya. Juga kurang berat. Rongkonya juga. kurang berat. Nah, kan bisa ini. Nah. Karena ini bilahnya lebih ringan. Lebih ringan daripada rongkonya lebih berat. Pasti bisa. Ada juga saya juga punya keris yang di rumah nggak usah bersandar pada rangkanya. Ini ada bisa gini juga bisa. Tapi ini saya lupa. Sepang. Jadi kanan kirinya sama. Oh, yang nyabang gitu ya. Biasanya dinggo karo tinanding atau apa itulah namanya. Iya. Namanya. Keris sepang kanan kiri sama. Jadi udah gini udah berdiri. Jadi ini enggak bener-bener tajam gitu kan. Ya itu aja. Tapi coba suruh bikin keris standing di keramik. Malah meleset kemana-mana itu nanti. Nah, dari itu akhirnya kan orang berpikiran bahwa keris itu kan negatif. Nggak usah keris lah, ikat kepala misalnya. Kan sekarang udah jarang orang yang pakai kayak gini Mas. Kayak saya ini rambutnya panjang terus digelung terus pakai ikat di kepala kan. Padahal itu kan tahun 1900-an masih umum ya itu kayak gitu. 1800. Oh masih umum. Tonton aja di foto-foto pelajar Stovia itu. Iya. Nah, kita kan Ketoprak Trikoro Dharma kemarin juga gitu kan. Bagi yang belum nonton Trikoro Dharma, nanti nonton bulan Oktober. Sudah pentas kabar. Wah, enggak tahu. Gitu. Simang itu bagian dari style masyarakat Jawa pada saat itu. Iya, saat itu. Enggak ada hubungan sama klinik atau Nggak siapapun make gitu loh. Kaum terpelajar sampai kaum terendah pakai iket gitu loh. Iya. Ikat. Ini juga sebagai penanda status sosial. Ya. Sama. Bentuk ikatnya itu juga beda-beda. Bentuk ikat, motif ikatnya itu sebagai penanda status. Ya kalau sekarang seragam itulah. Ya. Seragam, kepangkatan gitu kan. Sama kayak itu. Jadi enggak ada hubungannya dengan hal-hal kayak gitu enggak ada. Itu estetika aja, busana ya. Iya. Budaya untuk berbusana. Tuh. Jadi tolong nanti saya titip, kami titip supaya tidak jangan diasumsikan sebagai hal yang negatif.
kami para seniman tradisi iki wis budrek perkara. Nah, iya udah demo di mana-mana itu loh, Demo di mana- seniman-seniman itu. Ini wis paling dilegani, Mas. Mau diayem-ayem tok. Ya janganlah ditambah-tambah dengan apa namanya di asumsi negatif kepada benda-benda Iya, produk kesenian. produk kesenian. Gitu. Jangan sampai itu termasuk apa ya? Kan banyak selain itu apa Mas? Tembang ya sering banget itu Mas. Seperti yang kita Pernah bahas kemarin itu. bahas itu. Tembang, gamelan. Gamelan. Banyak orang sekarang kan dengar suara dengan takut. Ada lagi loh yang kebanyakan orang cerita masalah gamelan yang ada di desanya. Kenapa? Itu apa rata-rata yang dibicarakan? Apa Mas? Gamelan yang ada di desanya atau di rumah tetangganya atau di rumah neneknya. Jadi punya kenalan misalnya gitu. Iya. Dia cerita tentang gamelan yang ada di desanya atau gamelan yang ada di rumah neneknya atau gamelan yang ada di rumah tetangga neneknya. Itu apa rata-rata yang dilontarkan? Apa Mas? Masalah cerita gong muni dewe. Waduh. Itu sama rata-rata bilangnya begitu. Oh iya. Itu berarti kalau saya memahami itu, menilai itu adalah sebuah pukulan telak bagi kita karena Demit saja mau melestarikan tradisi. Kenapa kita manusia malah nggak mau? Padahal kita yang bikin gamelan itu. Lah iya. Menurut saya apa Demetnya gelem nabuh. Iya. Itu ada juga ada penjelasannya tersendiri. Iya. Ada penjelasannya sendiri. Jangan terus Terus takut Demit Iya. nggak gitu juga. Iya. Lah saya tuh di sekolah saya dulu itu gamelan mesti muni dewe ya kita biasa aja. Wih, sekolahku barang loh. Wih, sekolah Anda juga. Kita berarti satu sekolah ya Mas. Sekolah biar di SMK itu hal yang itu tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan, nggak terus kita terus denger terus takut horor Ah, iya. nggak mungkin. Lah, Biasa aja loh. Anda kalau lihat kalau dengar apa suara gesekan pohon bambu kok nggak takut? Nah, kenapa kok denger suara gong malah takut? Kok malah takut? Padahal justru gesekan bambu itu malah makhluk hidup yang masih hidup. Gong itu kan benda mati. Iya. Lah malah kualik ta Oh, medine iya. karo benda mati to. Aneh sekali. Gimana Sebenarnya ya? manusia kan takutnya sama orang sesuatu yang belum diketahui. Nah, kalau Jadi hukumnya tadi itu. itu tadi ya, sesuatu yang belum diketahui. Nah, makanya biar nggak takut ketahuilah, Ya, pelajarilah. pelajari gitu. Pelajari paling enggak sekedar tahu aja lah. Iya. Tapi tanyanya ya sama orang yang paham, jangan Iya. Jangan tanya sama fuckboy itu. Taunya bahagia untuk Piolo ya. apa senengnya gombes. Gombes meneh. Enggak, ini lagu-lagu sekarang dulu Mas kan lagunya kan sastranya itu udah sampai kemana-mana. Itu kalau tanya sama mereka ya podo wae bakbuk gitu. Enggak ada yang oleh-olehannya enggak ada gitu, enggak ada hasilnya. Itu makanya jangan sampai nanti semakin ini loh. Ini maneman soalnya juga punya makna yang dalam gitu loh. Ya udah ratusan tahun, ribuan tahun mungkin di Indonesia ya. Iya. Dan jangan sampai ribuan tahun lagi punah. Harus ada Iya. terus gitu loh. Jangan sampai. Itu tugas kita. Kita semua. Ayo. Oh ya iklan layanan ke masyarakat. Oke. Itu tadi kalau memang jadi festival sandet itu nanti saya titip Itu pada nyandet praktisi. nyandet koruptor ki sandetan. koruptor wes sandetan. Gitu. Jadi ya anu lah. Kayak apa? Kayak yang membuat corona itu juga yang membesarkan corona itu sandet. Iya. Sandetnya yang kejam. Anda pernah dengar cerita itu enggak? Ya apa? Prasasti Sangguran. Belum pernah apa itu? Itu prasasti di daerah Batu Malang gitu. Itu diambil sama Raffles, dikasihin Lord Minto di di India waktu itu. Lord Minto itu orang Skotlandia. Tapi prasasti itu sebelum sampai di Skotlandia, Lord Minto belum lihat udah mati duluan. Raffles juga mati muda. Terus Bupati Malang yang menyetujui pemindahan prasasti itu juga nggak istilahnya sejarahnya terhapus. Di awal prasasti itu ada kutukannya. Siapapun yang memindahkan prasasti ini akan terkena kutukan
itu disebutin macem-macem mas, kayak semua yang mengerikan lah pokoknya. Lidahnya terjulur, dipotong apa, sakit apa, dikejar-kejar binatang buas, semua yang mengerikan itu dicantumkan di situ. Jadi emang aslinya itu santet itu intinya sebenarnya bukan untuk menyerang orang lain, tapi untuk apa ya, untuk proteksi. Iya, proteksi. Iya, untuk kemaslahatan orang banyak lah. Karena waktu itu kan prasastinya itu buat menandakan desa Perdikan. Jadi kan memang itu prasasti penting banget buat desa itu. Iya. Oh iya, pernah denger itu. Pernah denger kan? Pernah ngobrol sama Yukar, gue terus ngobrol. Nah itu prasasti Sangguran itu. Ya seperti halnya senjata lah. Senjata ketika Indonesia Pindad itu bikin banyak senjata, itu kan juga bukan hanya semata-mata untuk mematikan orang, tapi kan melindungi. Fungsinya kan bisa untuk menyerang, bisa untuk melindungi gitu. Iya, tapi fungsi utamanya kan melindungi. Iya. Fungsi keberadaannya untuk melindungi, tapi fungsi senjatanya untuk melukai atau mungkin mematikan. Ya kan tergantung manusianya. Iya, kan? manusianya. Ya untuk proteksi tadi. Nah, sewaktu-waktu kita diserang, kita bisa melawan. Ya, kita tetap butuh itu senjata. Iya, itu. Jadi santet seperti halnya itu. Tapi banyak ada cerita-cerita pejuang yang dulu pakai santet. Banyak ya mas ya? Banyak itu. Itu kapan diulas mas ini? Iya, kapan-kapan diulas. Gue rada mendekati wae. Mendekati apa mas? Mendekati festival santet. Oh ya, kalau dipikir kan aneh itu, kenapa kok Indonesia katanya dijajah ratusan tahun, tapi kok nggak ada perlawanan sama sekali dari pihak spiritual? Ya itu mungkin karena dukun-dukun palsu itu tadi. Sing nyantetnya mau ngeleboni kipas angin gimana? Ini aja nanti menjara gede-gede gitu. Itu mungkin karena itu, makanya sampai 350 tahun. Tapi itu katanya ada yang bilang sebenarnya cuma dijajah 35 tahun loh mas. Oh ya? Iya. Nanti kapan-kapan dibahas lagi. Oh iya, mau dibahas ya. Ya kuwi beda konteks soal itu. Iya. Ora konteksnya ora iki. Nah ya kan di lain waktu aja, di lain topiknya. Ya itu ini jane ya bener ya, ketika ilmu santet itu dulu bener-bener diudi tenan, tapi kan ampuhe ajare ampuh mbiyen. Yo sebenarnya ambien sama sekarang tuh podo wae mas. Tinggal manusianya saja mau melaku atau enggak gitu loh, mau goleki apa enggak, ngudi mempelajari. Kalau saya pernah ketemu orang yang sama orang pemuda yang udah belajar kayak gitu, itu katanya ya gitu. Sama aja sebenarnya. Tapi ketika orang muda yang mempelajari, orang yang Anda kenal, belajar santet tadi, dia pernah membuktikan di depan jenengan enggak? Belum. Nah, itu tergolong palsu apa yang asli? Ya enggak tahu. Saya cuma menyampaikan saja intinya adalah itu tadi. Kenapa kok orang-orang sakti atau punya kekuatan spiritual, kekuatannya sekarang sama dulu gimana bedanya? Itu intinya cuma orangnya aja, beda masing-masing orangnya aja. Itu kan poin netral tuh sebenarnya, nggak ngegungkan dirinya sendiri. Dan mungkin sebenarnya seperti guguan tuon dan lain-lain itu kan juga untuk supaya orang-orang itu ora berbuat sembrono. Soalnya warga masyarakat orang entuk ngidak-idak pendopo. Iya. Pendopo gede ora entuk yak-yakan. Nek munggah kudu wijik sik. Nah gitu. Kayak di masjid, Mas. Ayo, banyak yang gitu. Oh gitu ya. Di daerah dulu banyak gitu. Terus yang gamelan itu, Mas, katanya. Gamelan orang entuk ngelangkai gamelan. Nah, itu. Aku malah baru denger akhir-akhir ini loh. Kan nek kualat. Kalau menurut saya ya ora kualate. Ya ben gamelane ora rusak. Nek sewanci-wanci kesaruk, nek mbiyen kan nganggo jarik to, Mas? Iya. Nah, kalau kain jariknya itu tadi nyantol dibilah, misalnya sing dilangkai saron nyantol yang bilah saron, lempang tuh saron. Lempang saron nih. Akhirnya larase dadi owah atau mungkin gamelannya patah bilahnya, kan bisa aja. Ya, diibaratkan alat musik sekarang lah, misalnya Anda punya piano atau punya gitar kesayangan, itu kan ya mesti dirawat, dijaga hati-hati kan mesti. Oh, ada teman saya yang ngeyel, Mas. Ngeyel gimana, Mas? Ngeyel. Jadi waktu saya nabuh gitu, tapi dia latar belakangnya bukan pengrawit. Nglunggui gamelan. Oh, gitu. Nglunggui apa? Nglunggui apa itu? Rancak demung ngono. Oh. Kuwi nek kira-kira dramu di ngonoke piye? Ora apa-apa aku, ora apa-apa ngono.
Ya itu bagusnya kita terus ke rumah dipraktekkan tapi beramai-ramai Mas. Rame-rame. Jangan cuma sendiri. Iya. Sampai bobrok drumnya nggak apa-apa. Iya. Ya gitu, itu kan sebenarnya untuk itu. Supaya ya itu kan alat untuk kalau sekarang kalau kamu bekerja seni kan itu alat untuk mencari nafkah kan ya. Iya. Enggak selayaknya di kayak gituin kan. Iya, sama kalau mungkin teman-teman yang nggak di kesenian mungkin kerja di kantor ya komputer itu kan juga alat. Alatnya ya kayak gini nih. Wayang, gamelan, keris. Ya, kita Ya sebagai kan? pekerja seni. Ya itu. Makanya saya titip itu ya. Iya. Ini poinnya titip santet aja. Karena kita kan nggak bisa nyantet ya Mas ya. Saya nggak bisa nyandet. Ya isane nyandet keri ya masih sama. Nyandet kan biasanya loro. Aku nyandet keri keri. doang ya? Aku nyandet keri. Berarti keri terus nanti bendino klogat-klogat. Jadi kayak ular Mas. Tapi itu asam loh Mas. Apa? Kluget sampai mati. Merasakan keris sepanjang hidup. Wah, loro banget loh malah. Oh iya Mas. Malah menyakitkan loh. Menyakitkan sekali tuh. Nyandet keri loh. Ya itu tadi. Ketika tujuannya mungkin yang paling utama untuk mengumpulkan praktisi paranormal supaya satu misi kan pastinya. Iya. Satu misi supaya orang mau ngapus-hapus. Artinya ketika itu di ranahnya kan ada ranah pengobatan medis, mungkin arahnya juga gitu ya. Iya. Pengobatan yang nampak, artinya pengobatan herbal mungkin nanti digalakkan lagi mungkin loh ya. Terus pengobatan non medis itu kan berarti kan yang berhubungan dengan kejiwaan. Kan itu non medis. Iya, karena nggak ada di fisik ya. Ya, iri hati itu kan juga Ya, dengki. gampang marah itu kan non medis itu. Ya kan? Ya, Ya, mungkin bisa diobati dengan berbagai cara. Jadi sebenarnya dukun-dukun biyen ki yo porsinya itu, saya kira. porsi non medis tadi. Porsinya itu lebih ke itu. Wis ya engko apa utange apa duitmu sing digawa kae rasa digagas ya. Sementing kowe engko waras mangan sing teratur, wis uripe digawe enteng. Berarti itu kan. Iya. Artinya kan udahlah diikhlaskan aja. Kan gitu. Itu kan sebuah pengobatan. Ketika si dukun itu menyampaikan dengan apa intonasi yang sekiranya bisa apa ya? Bisa menarik hati si orang yang sakit tadi, yang sakit non medis tadi. Ya enggak? Logikanya gitu kan. Iyalah. Soalnya Gitu. penyakit hati itu yang paling laten ya kamu. Itu susah di apa ya, dijajaki lah intinya, diukur berapa sakitnya, terus tombonya gimana. Iya. Tombonya jangan bilang cuma, mungkin kalau orang sekarang mungkin sholat 5 waktu gitu mungkin ya. Ya enggak hanya itu, Mas. Enggak hanya itu saya kira. Mata biasanya melalui mata, melalui telinga. Kalau orang-orang dulu kan ada toh gamelan itu kan sebagai pengobatan kan juga ada. Ada, bisa apa? Kayak yang itu ya, katanya di penjara apa di mana itu loh. Itu mereka buat menenang apa, kayak healing jiwanya itu pakai dengerin musik Relaksasi. gamelan. Itu malah di luar negeri bukan di sini gitu. Iya. Jadi malah ora. Di sini bel apa gamelan itu? Gamelan di kuwi mau. Di sini demit di sini. Komuni dewe ya Mas ya. Komuni dhewe. Ceritanya kan sama itu. Iya. Ceritanya udah sing ceritake kok podo itu ceritamu cerita Pak Blangkonan kuwi. Cerita Blangkonan mbok sing mbok nggo kuwi. Ini belangkon ya. Cerita Blangkonan artinya yang sudah tinggal pakai. Defaultnya. Itu malah sama teman saya itu dibuat bahan Mas, beli dagangan Mas. Apa ya? Jadi ada gamelan punyanya orang mau dibeli gitu kan, dia kan pedagang mau dibeli gitu, mau dijual lagi gitu. Itu penganunya pemiliknya itu bilang, wah niku sing nunggu ning gong itu enten Mas, Penglaris ya? tiang string gitu. Oh, tes. Wah jadi pedagang dia malah nambah-nambahin, wah nggih Pak, niku nek mboten pendito tapi ustad niku mboten kuwawi nampi. Akhirnya dikekne murah gitu. Iya. Jadi malah dimanfaatkan. Ya akhirnya jadi kayak gitu kan. Iya. Jadi positif pun negatif. Ya, sama kayak waktu kita di mana itu ya.
ngomongin positif negatif itu semua relatif. Iya, positif negatif juga relatif. Ya makanya ketika sekarang santet dianggap negatif, bagi kayak kalayak umum dianggap negatif, yo positif kan. Caranya ya gue mau santetan koruptor. Ini kita berapa kali ngomong santetin koruptor dalam video ini? Aku jengkel. Aku jengkel. Hati-hati loh Mas. Gue balik aku disantet. Apa jangan-jangan koruptornya bisa nyantet ya Mas? Kijang satu. Kijang satu. Corolla satu. Kayak gitu. Terus yang gawe corona kuwi santetan wes kuwi. Iya. Buktikan kalau santet itu bisa positif dengan menyelamatkan orang-orang kita lah, pribumi lah. Di bumi yang tidak. Maksudnya orang aja pribumi Mas, kok pribumi ki nak kita ngomongnya ndak etis kok. Aja kuwi. Lah, etnis mana yang enggak pribumi Mas? Mereka kan lahir di Indonesia semua. Ya lahir di Indonesia, tapi kan gampangane Sentimen, mbah-mbah ya. kan ora. Iya. Soalnya Loh, kita kan juga pendatang. Iya, Dari mana kita? Iya kita Dari pendatang. Taiwan ya? Hah? Kita kan orang India. Loh, saya orang Taiwan Mas katanya Mas. Oh ya, Kata orang sejarah tuh. Oh iya tuh. Iya dari itu loh. Mana? Orang ngerti aku malah kuwi. Aku lupa namanya dari daerah itu pokoknya. Terus ke Sumatera, terus nyebar ke Kalimantan, ke Jawa. Ke Pulau Dawa. Tuh. Pulau Dawa, heeh ta? Ya. Jarene sebagai Pulau Dawa karena pulaunya panjang. Padahal sik Dawa Sumatera, Mas. Jawa Sumatera. Loh, dulu kan jadi satu Sumatera Itu kapan Jawa. itu jadi satu? Wah, lambuh aku sulit banget ya. Pulau Dawa, Pulau Dawa dari Pulau Jawa. Iya, kalau kata Mas Gombes itu kan itu akar katanya dari Dawa. bukan. Dari apa? Kalau bahasa Gujarat itu katanya Yawadipa artinya menuju ke pulau. Iya Wadi. Jadi kan kalau konteksnya itu orang India, POV-nya orang India, ini kan ke Jawa itu katanya keluar gitu loh. Makanya terus tembung sekarang Tenjawi artinya di luar, luar. gitu. Ya, aku Masuk akal ya? Masuk akal. Pinter Mas Gombes aslinya, Mas. Pinter nih nganu. Driver deh. Dan pinter tadi aslinya oke ide-idene sing nganu ya oke jane. Cemerlang sekali. Cemerlang jane. Nang yo ora ke apa? Ora kesorot. Tidak terorganisir dengan baik. Ada yang ngomong ya driver. Iya. Oke ya, semoga ya tadilah. Ya harapannya boleh balik ya itu. Terus ini apa kalau memang objektifnya kayak yang disebutin tadi Festival Santet patut kita apresiasi mungkin ya Mas ya. Iya. Tapi itu tadi loh. Mungkin pesannya jangan sampai menegatifkan. Ya. Asumsi Pesan masyarakat tentang kesenian, produk kesenian, produk seni lah. Produk seni. Ya apapun lah, apapun. Apapun produknya Mas ya. Bisa wae kan kesenian bentuk pertunjukan kan juga produk kesenian. Iya. Seni rupa ini kan juga seni rupa. Ya ini termasuk seni rupa kalau ini. Ya. Terus wayang, sunggingan dan tatahan itu. Ya itu produk kesenian. Jadi aja di negatifkan asumsinya. Yes, itu ya. Kudune ngerti lah anu dibahas mene suwene. Iya, terus tak ulang-ulang, tak balen ini memang subliminal message untuk Anda semua. Kayak episode SpongeBob yang itu loh. Pokoknya jangan negatifkan asumsi masyarakat tentang produk seni, sandetan koruptor, sandetan sing gede-gede kayak corona. Iya. Yes, kuwi. Ben corona ini cepet rampung. Corona cepet rampung. Aku punya tanggapan loh. Iya, paham aku. Loh, arahnya kan pasti gitu. Iyalah, pasti semua orang berharap seperti itu. Iya. Oke. Baik. Cukup sekian saya kira. Kayak udah luwes soalnya. Oke Mas Awas, terima kasih. Iya Mas, semoga. Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Oke, terima kasih Mas Awas. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.